Ada yang tahu tema hari ini? Ya, saya dikasih PR tanpa dibagi PR-nya. Iya kan? Ya mungkin Bapak Ibu ada yang ingat saya, mungkin juga ada yang lupa. Ya kan tadi soalnya Boksukisen bilang gak kenal saya. Ya kan, ini kalau ketemu di jalan kayaknya gue gak kenal nih katanya gitu ya kan. Kehidupan sudah mengubah banyak orang termasuk saya kayaknya gitu ya. Saya pernah berjanji kepada almarhum anak saya bahwa Mami pastikan, Mami pasti lebih baik setelah kamu pulang. Kenapa saya buktikan badai itu tidak bisa menghanyutkan saya, tetapi badai itu membuat saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang apa tema hari ini? Coba agak kencang sedikit, ngantuk kita nanti. 1, 2, 3. Gratitude merit. Kita belajar tentang sebuah pernikahan yang penuh syukur. Sebuah pernikahan yang penuh syukur ada 2 kata yang dipilih di sana yaitu komitmen dan menghargai. Kalau bicara tentang pernikahan saya nggak perlu mengulang bahwa pernikahan adalah lembaga terkecil yang dibentuk oleh Allah sendiri. Saya percaya setiap kita yang datang ke sini kita perlu mengingat baik dulu ketika datang ke depan gereja atas nama apa? Lupa ya? Udah lama nikahnya. Udah lupa, coba tanya ke teman sebelahnya. Dulu kenapa kamu mau sama aku? Ya kan, coba tolong ditanya. Ya kan? Coba kita tanya bapak kita dulu di depan deh. Ya kan, Om tolonglah Om ditanya sampingnya. Nanti kalau saya panggil opa geger. Coba Pak silakan ditanya. Dulu kenapa kamu mau sama aku gitu. Gue lupa tuh katanya. Coba Bu, boleh nggak kasih kita, sudah berapa tahun menikah? 19, oh, tahun ini, pas banget ya tanggal hari ini ya. 19 ulang tahun yang ke-19 tahun ini. Oke, 19 tahun dulu waktu dilamar bilang iya kenapa? Nggak pakai lamar, oh agak lain ya. Agak lain, ya kan? Jadi gimana dulu prosesnya? Berapa lama Bu? Oh 5 ya, saya 10 Bu. Dari cinta sampai muntah, kalau sampai akhirnya menikah gitu ya kan. 5 tahun karena udah lama akhirnya menikah. Lupa lamarannya bagaimana ya kan, tapi kenapa akhirnya mau? Sesuai kriteria saya jangan nanya Boksukisen, bisa bubar saya. Ya kan kalau nanya ada suhu di sana kan agak geger ya kan. Jadi jangan nanya suhu. Itu kita simpen terakhir ya kan. Kalau udah gak ada yang jawab baru kita lemparkan yang ke sana ya kan. Oke. Sesuai dengan kriteria saya. Ada lagi? Ada lagi? Ini kalau saya minta volunteer sampai Tuhan Yesus datang gak ada yang jawab saya. Sepasti itu. Yang pakai baju couple deh. Iya kan? Tunggu. Salaman dulu Pak biar kayak Kristen. Iya kan? Iya sama ya? Betul. Oke. Sudah berapa tahun Pak menikah? 11. Dulu kenapa mau Bu? Kalau yang tadi agak lain, kalau yang ini nggak ada yang lain. Terjebak maksudnya Pak. Kok agak ngeri? Ada banyak pasangan datang ke pendeta atas nama cinta. Datang ya kan? Ya kan aku akan setia sampai akhir. Ya kan ada lagu tuh. Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu. Meskipun nanti tak hitam lagi. Cerai sekarang. Cerai sekarang. Katanya aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Sekarang cerai. Kita belajar bersama pernikahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah dan akhirnya Bapak Ibu berdua. Ya kalau berempat kan main kartu ya. Menikah itu berdua pastinya. Ketika kita berdua dipersatukan dalam bahtera rumah tangga.
Kalau dulu di pacaran ditanya, kenapa sih mau kamu sama dia? Nah, saya bawa contoh anak saya yang masih muda. Sini nak. Astaga katanya. Saya kalau khotbah saya berani bawa anak. Kenapa? Karena dia yang tahu kehidupan mami papinya seperti apa. Ya. Jadi sekarang mari kita tanya sama anak saya. Punya dong wanita yang kamu kagumi di dalam hatimu nak? Ya. Tuh. Baru ditanya loh. Punya nggak wanita yang kamu kagumi? Baru beberapa hari yang lalu dia berkata kepada saya begini. Mami, aku baru tahu loh, ternyata Tuhan menciptakan ada makhluk yang seindah itu. Lihat ya, belum nih, belum. Aduh, saya cuma bilang sayang, perjuangan masih panjang, ya kan? Dia bilang, aku tidak pernah melihat makhluk seindah itu yang Tuhan ciptakan, gitu kan? Terus saya bilang, kenapa kamu jatuh cinta kepadanya? Kenapa coba? Coba dong, coba. Ya kan anak muda, beda jawabannya sama yang sudah menikah. Coba. Karena karakternya. Karena? Karakternya. Anak saya ini pernah berkata begini, mereka berdua dengan yang perempuan yang kecil ini dia bilang gini, di mana ya saya bisa cari perempuan yang seperti mami? Saya mau punya istri yang seperti mami, itu impian dia. Padahal emaknya segalak ini, iya kan? Lalu adiknya bilang, ada kak, ada yang mirip seperti mami katanya gitu. Di mana dek? Kau berdoalah kak, biar Tuhan pertemukan kamu. Ya kalau itu siapa yang gak tahu ya kan? Tapi ketika ditanya sama anak muda ini, yang umurnya masih ya jauh lah di bawah kita. Ketika ditanya tentang seseorang yang sedang dia kagumi, seseorang yang mungkin sedang dia doakan, seseorang yang mungkin dia sedang, serius banget loh dikasih mic. Seseorang yang mungkin sedang dia gumulkan di hadapan Tuhan. Dengan senyum-senyum dia bercerita, padahal ceweknya gak ada di sini juga. Lah kita nih, yang udah kita milikin di samping kita. Ya kan? Ketika kita ditanya, kenapa kita mau jalan sama dia? 3 pasangan yang saya tanya, 3-3-nya jawab. Gak tahu nih, kenapa ya? Kayaknya udah lupa nih gue. Kita buka sama-sama, silakan duduk. Filipi 1 ayat yang ketiga, yuk. Gimana agar pernikahan kita masih penuh dengan syukur, komitmen, dan menghargai. Kita buka sama-sama Filipi 1 ayat 3, yuk. Ini ayatnya pendek tapi cukup dalam. Ya. Ini ayatnya pendek tapi cukup dalam. Filipi 1 ayat yang ketiga. Sudah? Sudah? Sekarang yang bapak-bapak, yang laki-laki, yang imam. Ya, coba sentuh istrimu dan bunyikan ayat ini padanya. Terus ditatap matanya, jangan baca dalam hati, tolonglah. Bolehlah bonding ya, udah sehati ya, tapi nggak gitu juga. Tolonglah, coba dirangkul kayak diajak ngomong gitu kan, terus ditatap wajahnya gitu. Coba, lebih mudah mana? Mengatakan ayat itu kepada pasangan kita atau kepada anak kita? Nah, ya kan? Ayo. Lebih mudah mana? Mengatakan pada pasangan kita atau kepada anak kita? Saya panggil anak saya ya, Bita sini. Ini anak saya khusus terbang tadi malam jam 12 malam. Karena maminya hari ini special day-nya. Jadi saya nggak tahu kalau anak ini tiba-tiba datang dari Palembang. Jadi tadi malam jam 12 malam dia datang di rumah dan itu cukup mengejutkan. Dan saya selalu berkata kepada Tuhan tentang ayat ini kalau bicara tentang dia. Anak ini adalah anak yang saya dapat setelah kepulangan Rafael. Jadi anak ini karakternya 99% mirip dengan Rafael. Anak yang dengan penuh hal yang banyak hal yang dia bisa syukuri dari hal yang paling kecil. Dan banyak masalah yang dia bisa hadapi dengan tegar. Saya betul-betul melihat sosok Rafael yang sudah menjadi dewasa dalam diri anak ini. Sehingga akhirnya kami bertemu dan 2 tahun bersama. Dan sampai akhirnya sekarang kalau saya pelayanan di mana saya bisa mengajak beliau karena beliau abdi negara.
Kalau saya abdi Allah, mohon maaf ya kan agak beda pengabdian kami gitu kan. Tapi di mana kami bisa melayani bersama, kami akan melayani bersama dan ini juga metodis. Jadi memang anak asli metodis. Saya ketemukan juga di metodis gitu kan, bersyukur. Dan dari Palembang dia datang ke sini tadi malam dan bersyukur sekali. Saya bisa kasih untuk ilustrasi hari ini. Lihat tadi saya tanya, lebih mudah mana ngomong sama pasangan atau anak? Satu suara mengatakan satu ruangan ini jawabannya sama, yaitu? Yaitu? Benar nih, benar nih, mana lebih mudah? Mengatakan pada anak kita atau pada pasangan kita ayat ini? Ada yang bilang sama aja atau belum pernah sama sekali ini sebenarnya. Iya kan? Kalau tadi kan saya bilang coba sebutin ayat itu kepada pasangannya. Sedikit sekali yang melakukannya dengan serius. Bercanda. Ya kan? Rata-rata begitu. Sedikit sekali yang benar-benar bisa bilang bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat tentang kamu. Gitu. Saya selalu katakan kepada anak saya ini bahwa kamu adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan kasih di hidup mami. Jadi mami ingin menemanimu sampai pada waktunya Tuhan katakan selesai. Begitu juga dengan suami saya yang sangat mengasihi anak ini, puji Tuhan. Dan saya selalu berkata kepada suami saya bahwa setiap kali saya mengingat kamu, ada ucapan syukur yang mengalir di dalam hati saya. Tadi saya tanya, susah nggak? Susah nggak ngomong sama pasangan kita? Ini dasar dari pernikahan Kristen sebenarnya. Masihkah ada mata yang penuh cinta? Masihkah ada tatapan yang menatap pasangan kita seperti waktu pertama? Ada banyak pasangan kehilangan cinta mereka, yang tersisa hanya pengabdian. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Bedanya dua ini. Bedanya dua ini mengerti maksud saya? Bedanya dua ini adalah ada banyak orang menjalani pernikahan atas nama cinta. Atau yang kedua hanya pengabdian. Udahlah saya bertahan demi anak-anak. Betul nggak? Betul nggak? Banyak nggak pernikahan seperti ini? Banyak, termasuk diantaranya pernikahan Kristen. Kenapa hal ini terjadi? Karena nggak ada lagi yang namanya getar-getar cinta. Tidak ada perempuan yang tidak suka dipuja. Boleh tanya sebelahnya. Ya kan? Gak ada perempuan yang gak suka dipuja. Contoh nih, ketika dia pakai baju, bisa gak? Masih bisa gak kita bilang, cantik. Ingin rasa hati berbisik. Mungkin kita mikirnya gini, ya ilah kan gue udah tua Bu Pendeta, tolonglah. Tua itu hanya bicara waktu. Tapi yuk sekalipun tua, kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Yang pertama, yuk. Pernikahan syukur, bagian kita mensyukuri pernikahan kita adalah selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan dalam rentang waktu usia pernikahan kita bahwa Dia masih ada bersama dengan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, banyak orang tidak seberuntung Anda hari ini. Itu kenapa kalau saya bermasalah dengan papinya anak-anak, saya tidak pernah izinkan matahari terbenam sebelum hati saya selesai. We never know what the God's plan. Kita gak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita. Kalau kita lagi marah, kita lagi kesel-keselnya, tiba-tiba, andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata tobat padamu. Masalahnya kita gak pernah tahu kapan waktu kita pulang. Kepulangan anak saya satu-satunya membuat saya belajar bahwa waktu itu begitu berharga. Saya tidak akan izinkan hari berlalu tanpa saya bicara dengan suami saya.
tanpa saya menyelesaikan persoalan yang ada. Kenapa? Karena saya bersyukur dia masih ada bersama saya. Satu ketika Ridwan Kamil kehilangan anaknya. Ada seorang bertanya begini, Pak, kalau seandainya kehidupan membuat Bapak memilih anak atau suami yang harus pulang duluan. Mungkin Bapak Ibu berpikir itu mah pertanyaan gila. Tapi pertanyaan itu pernah hadir dalam hidup saya ketika saya ada di rumah duka Jelambar. Ketika peti jenazah anak saya ada di hadapan saya. Ridwan Kamil menjawab, saya akan tetap memilih anak saya berpulang lebih dulu. Loh kenapa Pak? Ya, karena istri saya lah yang akan menemani saya. Orang tua saya akan pergi. Dia akan berpulang pada waktunya. Anak-anak saya pun akan pergi membentuk kehidupannya. Yang tersisa adalah dia yang ada di sampingmu saat ini. Kayak contoh ada orang tua saya di sini. Ada omanya El yang saya sebut sebagai oma. 2 anak yang dikasihi, dua-dua mengejar cita. Jovi dan Jen udah di negara orang. Yang tersisa tinggal berdua. Memulainya berdua. Saya kalau ke rumah beliau saya suka banget ngeliat koleksinya Opa ya. Koleksinya cakep. Itu ikan cupang itu kayaknya 1000 ada. Banyaknya. Kayaknya itu kawannya. Banyak sekali kawannya gitu kan. Ditata rapi gitu kan. Wih kalau ikan cupang ditata rapi istrinya pantas begitu ya. Iya kan. Lah kalau cupang aja ditata rapi masa istrinya enggak. Berapa banyak di antara kita yang setiap hari mensyukuri. Aku bersyukur kalau kamu masih ada di hidupku. Tadi saya bilang, mungkin usia pernikahan Bapak Ibu jauh lebih banyak daripada saya. Tahun ini usia pernikahan kami 17 tahun. Kami pacaran 10 tahun, 27 tahun bersama-sama. Saya bersyukur dipilihkan Tuhan seorang laki-laki yang luar biasa. Yang mencintai istrinya apa adanya. Kalau bapak-bapak deh, yang matanya bagus. Bapak di depan saya coba. Yang paling mual mungkin. Ya karena yang paling dekat ya kan. Coba kalau bapak-bapak lihat saya. Untuk setia punya istri kayak saya kan butuh iman. Betul gak? Tuh bapak sebelah sana. Butuh iman. Perempuan mah mulus, kita mah burik. Perempuan mah gitar Spanyol, kita mah bass betot. Perempuan mah cantik-cantik, dipoles dikit aja selesai. Saya 7 lapis saja belum kelihatan. Jadi setiap kali suami saya pulang ke rumah saya selalu bilang, terima kasih ya untuk ingat pulang. Ini musiknya kenapa berhenti-berhenti ya? Tolonglah, tadi kita udah briefing loh. Kami kawan kebetulan. Jadi tadi kata Cici begini, saya udah lama gak main nih Bu. Ya udah Ci, mainkan yang terbaik buat Tuhan, ya kan? Karena kalau saya yang main di situ nanti Bapak Ibu bubar. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita lupa mensyukuri hal-hal yang paling kecil. Mungkin kita pikir begini, basi lah kalau ngomong sama pasangan kita, makasih ya. Udah selalu ada buat aku. Terima kasih ya. Udah selalu kerja. Terima kasih ya. Udah setia sama aku. Itu perkataan-perkataan yang selalu saya katakan sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan. Dan setiap kali saya mengingat ayat ini dan saya mengingat wajah suami saya gak seganteng Brad Pitt, percayalah.
Karena saya juga gak pakai jampe-jampe, gak pakai dukun buat dapetin dia. Bapak yang di belakang, iya pastilah. Masa cewek begitu dapat Brad Pitt kan gak mungkin banget ya gitu kan. Kayaknya seyakin dan sepasti itu gitu ya. Suami saya juga gak ganteng yang gimana. Tapi saya selalu bilang, kamu adalah bukti baiknya Tuhan buat saya. Coba bapak-bapak kalau istrinya begitu. Indah gak sih? Indah gak sih rumah tangga kita? Jangan kalau pulang cuma ditanya, lu dari mana sih? Masih ingat lu pulang? Atau kalau suaminya udah malam belum pulang, perlu gue kirimin map alamat rumah? Lupa kali lu? Saya, kalau suami saya udah telat pulang, saya cuma bilang selamat pagi. Suami saya itu guru Bapak Ibu, jam 5 harusnya sudah pulang. Jadi kalau ada meeting di sekolah, dia fotoin dia lagi meeting sama bosnya begitu. Dia kasih tahu, mami aku belum pulang ya. Nanti jam 9 ketika dia pulang atau jam 8 gitu. Saya jawab, selamat pagi Pak. Ini ada anak-anak saya boleh ditanya, saya hampir tidak pernah ribut dengan suami secara khusus di hadapan anak-anak saya. Bahkan kami berdua pun kami hampir tidak pernah ribut. Kenapa? Karena buat saya, kalau saya boleh memilih. Daripada waktu untuk ribut, lebih baik waktu untuk mencinta. Karena saya nggak tahu lagi berapa lama waktu kamu untuk ada di sini dan berapa waktu saya untuk ada di sini. Waktu Rafael pulang, saya dijumpai oleh satu ibu, temannya Oma. Ibu itu menjumpai saya dan singkat cerita kami menjadi teman. Karena beliau juga pernah kehilangan anak. Dalam banyak hal kami sering share by WA gitu kan. Dan ketika saya melihat di media sosial suami beliau dipanggil Tuhan. Saya datang. Dan ketika saya datang, I don't know what to say. Saya cuma memeluk ibu itu. Dia bilang, Ibu Widya, apa yang harus saya lakukan? Saya cuma bilang, berdirilah tegak. Ingatlah bahwa dia yang kau cintai menantimu di sana. Berjuanglah untuk buah cinta kalian. Dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau kita mau tahu seberapa arti pasangan kita, datanglah ke rumah duka di mana ada pasangan yang dipanggil Tuhan. Kalau engkau mau tahu berapa arti pasanganmu yang hari ini saya suruh pegangan, maaf ya Om, saya pinjem. Yang hari ini saya suruh pegangan begini, ini pegangan begini nih, nyengar-nyengir. Akan ada waktu di mana kau rindu pegangan ini. Akan ada masa di mana kau hanya menangis sendirian dan bilang, gua kangen banget. Dan ketika masa itu tiba, sorry, it's too late. Saya pernah lihat sebuah iklan, ini sangat menarik buat saya. Suami istri tidur di ranjang, dua-dua pegang handphone. Satu ngadep sana, satu ngadep sini. Ini fenomena alam ya. Di alam kita juga ada ya kan. Nanti coba cek nanti malam kalau gak percaya ya. Ya, kita masing-masing pegang handphone. Ya kalau megang cupang kan kayak opa gak mungkin di atas tempat tidur ya kan. Cupangnya ada tempat koleksinya. Kalau di atas tempat tidur kita pegang apa sih? Handphone. Bisa satu ngadep sana, satu ngadep sini. Pegang handphone gitu ya kan. Ya, megang. Satu ketika pasangannya pulang. Dia letakkan handphonenya. Dia peluk figura foto dari pasangannya. Ya, figura foto tahu ya? Dia peluk foto dari pasangannya. Dan tayangan itu sangat menyakiti hati saya. Tayangan itu betul-betul menorehkan rasa yang begitu dalam di dalam hati saya. Karena hari-hari ini yang terjadi tidak terkecuali dalam rumah tangga Kristen. Gak ada lagi getaran cinta. Gak ada lagi rasa bahwa aku bersyukur loh kamu tuh dikasih Tuhan buat aku. Tadi yang saya bilang, yang tersisa hanya pengabdian. Kita boleh ketawa mungkin ketika pendeta ini nyuruh kita gandengan.
Mungkin kita boleh ketawa ketika pendeta ini nyuruh, yuk kita rangkulan, kita ngomong. Tapi one day ketika pasanganmu dibawa pulang oleh Tuhan, ingatlah akan apa yang kita bicarakan hari ini. Ini yang pertama. Mari syukuri bahwa dia yang di sampingmu masih diberi Tuhan waktu untuk ada bersamamu. Yang kedua, pernikahan syukur bicara tentang bagaimana setiap kita bisa mengatakan perkataan-perkataan cinta yang tidak lekang oleh waktu. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya panggilan sayang apa kepada pasangan Anda. Saya berpikir ketika anak saya satu-satunya berpulang, maka kemesraan kami selesai. Saya berpikir suami saya mungkin akan berubah setelah kepulangan anak saya. Tapi ternyata saya salah. Ternyata beta salah. Ternyata saya salah. Akhirnya saya mengerti kenapa dia yang dipilihkan Tuhan untuk hidup saya. Ketika Rafael pulang, 1 bulan kemudian dia bawa saya pergi. Dia gandeng tangan saya dan dia berkata, sayang, kita memulainya berdua. Kita mensyukuri apapun yang Tuhan kasih buat hidup kita. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kita pengganti Rafael. Kalau boleh seorang anak perempuan. Itu yang suami saya minta di hadapan Tuhan. Saat itu saya cuma bilang sama suami saya, sayang, maafkan saya. Saya tidak tahu apakah kita bisa menjalani hidup ini ke depan seperti waktu Rafael ada. Tapi seperti janjiku padamu, tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 untuk aku akan tetap mencintaimu. I will do my best. Saya mau lakukan yang terbaik yang saya bisa untuk menjagamu, mencintaimu sepenuh hati saya. Dan setelah 2 tahun kepulangan Rafael, di momen ketika kami kumpul bersama, suami saya cuma bilang, hari ini saya bisa bilang, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatunya indah. Kenapa saya bilang? Ya, ternyata kepulangan Rafael berhasil membuat kita lebih erat. Berhasil membuat cinta kita lebih kuat. Ketika kami ketemu di jalan, suami saya bisa buka kaca mobilnya cuman ngeluarin saranginya. Dia bisa buka kacanya cuman kasih begini. Dia bisa pulang dari kantornya jam 12 siang cuman bawa setangkai mawar. Kami bukan orang kaya Bapak Ibu yang bisa beli buket setiap saat, enggak. Saya cuman dapat buket seperti hari ini, di hari spesial saya. Dapat buket dengan bunga yang banyak. Tapi selebihnya cuma dapat setangkai. Tapi bagi wanita bukan tentang setangkai atau 2 tangkai atau segepok. Tetapi tentang bagaimana engkau mempertahankan cinta yang pernah ada. Kan kita ngomongnya gini, kalau ditanya, kapan terakhir ngasih bunga? Terus dalilnya apa? Kalau bini gue mah sukanya bunga deposito. Banyak gak orang ngomong gitu? Banyak gak? Banyak gak? Oh banyak. Oh Boksu Aban tahu banget ini. Saya panggil Boksu kan sesuai perjanjian kita di Kalimantan. Lupa salaman lagi janji kita. Bagaimana sih? Kan akan memulai panggilan dan mengakhirinya dalam panggilan itu bukan? Kami sudah ada perjanjian waktu di Kalimantan. Ya. Biar beliau ingat sampai merah tuh mukanya ya kan. Ya. Bukan tentang bunga deposito atau bunga asli. Saya percaya tidak ada perempuan di muka bumi ini yang gak suka bunga. Oh enggak, istri saya gak suka gini-gini. Mungkin engkau yang sudah membunuh karakternya. Karena pada dasarnya semua perempuan mencintai keindahan. Satu ketika suami saya bawain saya bunga matahari. Bunga matahari Wak. Yang ya elah 10.000 sebiji ya kan.
waktu itu saya sakit. Jadi saya belum bangun, dia udah berangkat kerja, saya belum bangun. Terus dia datang jam 12 siang. Dia bawa bunga matahari, terus dia datengin saya. Dia deketin saya begini. Dia deketin saya terus dia bilang, "You are my sunshine, my only shine. You make me happy when stars are gray." Cuman digituin doang aja. Kayak lagu itu. Every time you touch me, I become a hero. Langsung sembuh gua. Demam gua hilang. Timbang 10.000. Receh banget gak? Receh banget gak? Perempuan itu sereceh itu sebenarnya. Membuat perempuan bahagia itu ya kalau orang bilang nyatakan cinta dengan berlian. Ya kalau belum ada ya gak usah. Ya kan gak usah. Gak usah. Ya kalau emang gak ada bagaimana ya kan? Cukup bawa sesuatu yang dari hatimu. Karena yang dari hati pasti dirasakan oleh hati. Sederhana kan? Jadi dia pulang di jam makan siang. Cuman bawain saya satu pohon, satu batang itu. Terus saya tanya, "Yang sebiji banget." "Ya ilah yang itu aja aku boleh metik. Gak beli itu aku." "Ya ilah beli cuma 10.000 yang." "Iya tapi susah nyari bunga matahari tuh yang," kata dia. Dan ketika kita punya kata-kata cinta yang bisa kita nyatakan kepada dia, percayalah, kau akan membangun sebuah pernikahan yang lebih kuat. Yang kata dunia, perkataan cinta itu 4 huruf, yaitu basi. Tapi percayalah, cinta tidak pernah basi. Yang mengikat hubunganmu bukan darah. Kemarin anak saya berkata bahwa saya pikir selama ini yang terkuat di dunia adalah darah. Tapi ternyata bersama mami saya tahu, ternyata cinta lebih kuat dari darah. Apa yang mengikat Bapak Ibu? Darah? Bukan kan? Yang mengikat Bapak Ibu adalah cinta. Cinta yang membuatmu menjaga dia yang kau kasihi sampai hari ini. 19 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang udah lebih dari 20 tahun bukan? Boksu Kisan berapa? 32 tahun mak. Kalau anak udah gede banget tuh jagain. Boksu berapa Boksu? Udah berapa tahun? Tuh kan ditanya Boksu ngangkat tangannya. Emang udah jelas itu mah. Oh iya benar. Emang pinter loh Pak. Dan yang ketiga. Pernikahan syukur selalu bicara tentang hargai setiap hal kecil yang dilakukan oleh pasanganmu. Saya nggak tahu ya, ada pasangan-pasangan yang sampai hari ini bajunya masih disiapin sama istrinya misalnya gitu. Ada suami yang mandiri, ya alhamdulillah suami saya mandiri, puji Tuhan. Tapi ada suami-suami yang nggak mandiri loh, bener nggak? Kancut mana kancut, celana mana celana, kaos mana kaos, ya kan? Ya ilah kalau istrinya nggak nyiapin telanjang kayaknya. Ada nggak yang begitu? Ada, saya punya teman begitu, asli begitu. Jadi ketika saya lagi bertamu ke rumahnya, dia bisa terbirit-birit ke atas. Ngapain lu? Ntar laki gue bisa telanjang untuk keluar kalau gue gak siapin. Saya cuma bilang astagfirullah, robbal baroya. Bisa begitu pernikahan lu? Saya bilang, iya seriusan laki gue mah anak mama banget. Nah ya kan kita gak pernah tahu ya. Ada yang ya ada lakinya begitu, ada yang lakinya mandiri. Tapi yuk yang punya, yang selalu disiapkan entah makannya, entah bajunya, entah kalau mau pergi mungkin kopernya disiapin semua. Ada gak kita bilang terima kasih ya. Saya ini tipe orang yang ngobrol untuk yang kayak gitu. Saya suka banget kayak gitu. Terima kasih ya. Makasih ya nak. Terima kasih ya. Terima kasih ya sayang. Terima kasih ya Pi. Kenapa seringkali perkataan penghargaan itu tidak keluar? Karena kita menganggapnya udah wajibnya istri melayani suami. Dan udah wajibnya suami menafkahi istri. Standar ini yang dibangun oleh dunia akhirnya merusak hakikat rumah tangga yang sesungguhnya. Gak ada tuh kodrat perempuan nyuciin baju laki, gak kodratnya. Kodratnya perempuan itu melahirkan. Lah namanya kodrat kan sesuatu yang gak bisa kita buat yang laki-laki betul.
Jadi gak apa-apa dong ketika istri kita nyiapin sarapan, makasih ya, enak loh. Agak asin sih dikit tapi enak lah. Kan kalau rumah tangga baru belajar ya kan, biasa ya kan. Kalau suami saya tuh tahu, saya tuh gak bisa masak. Jadi kalau saya udah masak, suami saya cuma bilang begini, sayang kamu masak enak banget. Tapi lain kali kalau masak jangan banyak-banyak ya. Kenapa? Karena untuk ngabisinnya suami saya harus nyanyi dengan iman. Dengan iman dan doa syafaat yang panjang. Tapi gak apa-apa, saya terus belajar. Saya terus belajar, buktinya itu anak saya yang di ujung sana. Coba Boy berdiri dulu. Coba Boy, nah coba lihat. Menggenapi firman Tuhan. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Awas kalau enggak. Udah gendut kalau keturunan enggak memperoleh bangsa-bangsa mau jadi apa ya kan? Jangan gendut doang. Ini udah setiap pagi saya ajak lari. Saya lagi program jalan 20.000 langkah sehari. Setiap hari. Saya sudah hilang 29 kilo. Iya. Sekarangnya segini gede 29 kilo tambahan berapa? Ih. Kepo semua mukanya, wajahnya semua langsung berpikir semua keras gitu kan. Sekintal 21 tuh, wah udah ada yang langsung mengkalkulasi sekintal gak loh, salah. Sekintal 14 kilo saya, 114 kilo. Hargai setiap hal yang dilakukan oleh pasangan. Yuk ketika dia setoran gaji misalnya. Kalau kita ya boksu yang ya wajar paham lah ya, mereka kita hamba Tuhan, ya kan? Yang ini untuk yang lain aja, ya kan? Istrinya boksu langsung nyengir. Ya ini bukan kita. Yang nggak pendeta lah, yang setoran pada suaminya, ya kan? Yang presdirnya pada setoran. Masih ada nggak kita bilang, terima kasih ya, kamu sudah memberi buat aku dan anak-anak kita. Ini ogah amat, udah wajibnya lah, dia kan laki gua bu. Masa ya gue mesti terima kasih sama dia? Situ sehat. Ya kan? Yang terakhir. Kalau udah terakhir, udah semangat ya. Biasanya kalau udah yang kalimat terakhir itu mujizat terjadi. Di gereja Tuhan. Yang ngantuk celik. Yang lemah mendadak menjadi kuat. Ya. Yang terakhir di sana dikatakan adalah menjadikan pasanganmu menjadi pribadi yang terbahagia di muka bumi adalah tanggung jawabmu. Sekali lagi, menjadikan pasanganmu menjadi yang terbahagia di atas muka bumi adalah tanggung jawabmu. Dan menjadikan keturunanmu berbahagia adalah tanggung jawab kita berdua. Itu kenapa ketika Tuhan bawa Rafael pulang, tidak ada kata-kata penyesalan dari mulut saya. Karena setulus itu saya sudah membawanya kepada Tuhan. Saya sudah mempersembahkan dia sebagai persembahan yang terbaik sejak dia lahir. Saya sudah memperkenalkan dia kepada pribadi yang dia panggil Dedi. Saya sudah memperkenalkan dia kepada pribadi yang sangat mencintainya. Itu kenapa lagu kesukaannya Rafael adalah Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Itu dari dia umur 5 tahun, itu lagu kesukaan dia. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Itu kenapa ketika dia pulang saya bilang, El, selamat ya, kamu berjumpa dengan pribadi yang selalu ingin engkau senangkan. Yuk, pastikan pasangan kita adalah yang paling berbahagia. Karena dia memiliki kita. Pastikan orang di samping Anda hari ini, dia yang padanya engkau mengikat janji sejak masa mudamu. Pastikan dia berbahagia. Mari kita angkat satu pujian sama-sama. Sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab sedikit.
Mari kita bangkit berdiri. Anak saya akan menyanyikan pujian ini. Saya rindu setiap kita dengan pasangan kita. Sekali lagi kita boleh bergandeng tangan atau boleh memeluk dia. Jadikan pujian ini menjadi nyanyian iman. Bahwa kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Memberkati pasanganku, memberkati keturunanku. Dan rumah tanggaku disebut berbahagia. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati dia yang ku genggam tangannya hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memanjangkan umur dari dia yang ku cintai saat ini. Karena Tuhan telah memberkati kami beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Kiranya berkat itu mengikuti kami selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saya rindu Bapak Ibu boleh berdoa. Yang bapak-bapak, yang para imam, bisikan sebuah doa di telinga istrimu. Mintakan yang terbaik baginya di hadapan Tuhan. Sementara pujian ini akan dinyanyikan, Bapak Ibu boleh berdoa. Minta apa yang ingin kau minta bagi istri yang kau kasihi. Bagi dia yang telah mendampingimu sampai hari ini. Bagi dia yang telah melayanimu sampai hari ini. Katakan semua yang ingin kau katakan. Selagi engkau masih punya kesempatan untuk bicara di telinganya di dalam doa. Memberkati rumah keluargaku. Jadilah imam-imam yang mampu berdoa bagi penolongmu. Apa yang telah Tuhan berkati. Mari syukuri kehadiran mereka. Syukuri kehadiran pasanganmu yang disebut sebagai penolong. Mari para imam doakan istrimu. Doakan istrimu. Karena akan ada masa di mana engkau tidak lagi bisa mendoakannya. Akan ada masa di mana engkau akan berjalan sendiri tanpa dia. Karena itu selagi dia masih ada, ucapkan doa yang kau bisa naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekarang, hai istri-istri, Tuhan melindungi, Tuhan berikan perkataan-perkataan berkat-Mu bagi suamimu. Istri diciptakan menjadi pendoa bagi rumah tangga. Engkau tiang awan dan tiang api yang Tuhan titipkan padamu. Engkau harus masuk ke dalam kamar peperanganmu dan berdoa bagi rumah tanggamu. Karena itu siang hari ini, perkatakan perkataan-perkataan berkat yang bisa engkau katakan di telinga suamimu. Katakan, aku bersyukur memiliki engkau di hidupku. Aku bersyukur Tuhan taruh engkau sebagai imam bagiku. Aku bersyukur punya lelaki hebat sepertimu. Dan mintakan usia yang panjang bagi suamimu.
Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Suami dan istri, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan di hadapan Tuhan. Oh, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan menyinari dengan wajahnya, menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Dengan tersenyum katakan, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati. Oh, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati. Engkau melihat setiap tangan yang saling menggenggam Tuhan. Ataupun setiap kami yang hadir tanpa pasangan kami. Satu yang kami minta, apapun yang terjadi, buat kami tetap bergandeng tangan. Badai apapun yang Tuhan pilihkan bagi kami, buat kami tetap mengucap syukur setiap kali kami mengingat Dia yang Tuhan beri buat hidup kami. Ajar kami untuk selalu menyatakan perkataan-perkataan cinta seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga pasangan kami disebut berbahagia. Ajar kami menghargai pasangan kami selama waktu ini masih ada. Dan kalaupun suatu saat Tuhan bawa kami atau pasangan kami pulang, tidak ada penyesalan. Yang tersisa hanyalah kesaksian bahwa kami pernah menjalani rumah tangga yang bahagia. Kami pernah menjadi istri terbahagia. Kami pernah menjadi suami terbahagia. Jangan biarkan hobi, anak-anak, keadaan, pekerjaan, kondisi memisahkan cinta kami dan mengubah menjadi sebuah pengabdian. Tetapi perkuat cinta kami karena firman-Mu berkata cinta kuat, bahkan lebih kuat daripada maut. Karena itu ya Tuhan, tolong terus jaga hubungan kami. Setiap pasangan-pasangan suami istri yang hadir siang hari ini. Kalau ada di antara kami yang cinta kami mulai pudar, Tuhan tolong hidupkan kembali. Kami rindu ada cinta mula-mula yang kembali. Kami rindu ada perasaan yang kembali. Sehingga kehidupan kami memberkati keturunan kami. Sehingga keturunan kami punya gambaran tentang rumah tangga Kristen. Yaitu gambaran surga kecil di bumi. Dan pada akhirnya keturunan kami membentuk rumah tangga yang diberkati juga. Bapak, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran ini. Hamba terbatas dalam menyampaikannya, tapi aku percaya Roh Kudus menggemakan dan menerjemahkan lebih hebat. Sehingga pada akhirnya setiap kami dapat menjadi suami-suami hebat, menjadi istri-istri luar biasa. Kami mempertanggungjawabkan hubungan kami dengan Tuhan. Kami mempunyai pernikahan yang penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Karena ada komitmen dan saling menghargai di dalamnya. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya minta waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Biar gak ngantuk ya. Adakah yang ingin bertanya?
Nanti kalau saya nggak tahu saya tanya sama suhu saya. Iya kan? Adakah pertanyaan? Dari penjelasan saya tadi, adakah yang kira-kira kurang dipahami? Oke, udah jelas ya? Aduh, yang nanya yang ini lagi. Tadi dicontohkan bagaimana kita begitu. Kalau kita beda gampang banget ya. Sayang segala macam gitu ya. Kami ini yang dari muda nggak biasa dibiasakan begitu. Kami sempat bercanda begini. Suatu saat misalnya tiba-tiba suami saya bilang gini, sayang kamu hari ini gimana gitu ya, bahasa-bahasa halus. Saya pasti akan mengatakan gini, kamu udah minum obat belum? Dan saya tanya teman-teman yang lain juga begitu. Kita sempat bercerita begitu ya. Maksud saya di dalam kehidupan kita yang punya sibuk masing-masing, apakah mudah ya untuk mempraktekkan yang menyatakan kasih antara kita berdua gitu suami istri. Nah saya tadi lihat Bu Ida itu gampang, apa resepnya apa ya, kuncinya apa ya supaya para suami dan para istri merasa ini ya biasa saja gitu. Jangan sampai nanti seperti saya tadi bilang, kamu udah minum obat belum, kok tumben hari ini kamu ngomongnya kayak gitu, kayak nggak biasa, kaget gitu loh. Itu sih. Oke, kayak serangan jantung gitu ya Bu maksudnya. Iya. Oke, karena saya berangkat dari rumah tangga yang berantakan Bapak Ibu. Hari ini tahun 1983 itu hari kelahiran saya. Dan hari ini juga tahun 83 itu hari perceraian papa mama saya. Mereka bercerai tepat di hari kelahiran saya. Karena saya perempuan. Saya tumbuh besar dari rumah tangga yang hancur. Itu kenapa saya bertekad, saya tidak mau rumah tangga saya hancur. Jadi kalau tadi ditanya, kenapa ya gampang banget untuk bilang sayang. Kalau dibilang, kalau zamannya kita ngomong sayang ini susah, ntar kalau dibilang sayang, lu belum minum obat, atau lu sehat, lu panas ya misalnya gitu kan. Itu hanya awal, percayalah. Itu hanya awal. Sekali, dua kali kita lakukan, lama-lama dia akan terbiasa, kita ini manusia. Kita punya setelan kita. Jadi kalau misalnya nih, awal kita bilang, sayang kamu ganteng deh hari ini. Lu sehat, apa lu mau minta duit gitu kan? Ya kan? Kan kadang agak lain ya kan, kehidupan setiap rumah tangga beda-beda. Iya kan? Jadi ketika itu terjadi, yang bisa dilakukan senyumin aja satu kali. Nanti dalam momen yang lain ulangi lagi. Kalau digituin lagi, lanjutin aja. Sampai akhirnya dia mulai terbiasa. Karena kita ini manusia. Gak ada manusia yang gak suka dipuja dan dipuji, gak ada. Tuhan aja suka dipuji kok, manusia juga suka. Ya kalau yang muji istrinya sendiri kan gak dosa ya. Jangan sampai akhirnya suami kita mendengarkan pujian dari mohon maaf nih, perselingkuhan itu bisa dimulai hanya karena begini. Pak maaf ya kancingnya kebuka, dipasangin. Pak maaf ya itu copot ya sini saya jahitin Pak. Berawal dari yang sederhana, Hello Kitty bisa hadir dalam rumah tangga kita. Iya kan? Atau istri-istri yang suaminya mungkin wah sibuk banget, istrinya juga sibuk, banyak duit gitu kan. Terus tiba-tiba berkenalan dengan seseorang gitu kan, rekan kerja misalnya. Terus dia bilang, wow kamu cantik deh hari ini pakai baju ini. Sekali, ya kan? Terus pertemuan selanjutnya kalau mau ketemu pengen tampil lebih oke dong supaya dipuji. Cantik, lebih oke lagi. Ih kamu cakep banget loh, ih rambut kamu bagus. Lihat, mulai gak? Mulai gak? Mulai gak? Akhirnya ada Doraemon di hidup rumah tangga kita.
Ketika istri tidak bisa mendengar pujian dari suaminya dan ada laki-laki lain yang memujinya, di sanalah perselingkuhan bisa dimulai. Boleh percaya, boleh tidak. Sudah banyak rumah tangga yang awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya bilang, iya nanti saya dibilang begini nih Bu, gak apa-apa sekali. Nanti saya nggak apa-apa 2 kali, saya yakin kok itu hanya butuh pembiasaan. Ya, sesuatu yang diulang-ulang akan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang akan menjadi karakter. Nanti ketika istrinya setiap pagi, Pi mau berangkat ya, hati-hati ya, jangan lupa ya, I love you so much. Saya setiap hari loh berkata kepada anak-anak saya, I love you so much. Saya juga berkata kepada suami saya, I love you so much. Karena sekarang saya gak bisa lagi bilang itu sama Rafael. Karena waktunya sudah selesai. Dulu every day, El, I love you ya. I love you mami. Dan sekarang gak bisa lagi. Jadi selagi saya masih bisa ngomong, mau sama suami, mau sama istri, mau sama anak saya ngomong. Sampai ada anak-anak saya yang punya karakter berbeda ketika di depan saya, bahkan di depan ibu kandungnya. Sampai ditanya, kok anak saya di depan saya gak begitu ya? Kenapa kau di depan Bu Widya begitu? Yang salah bukan anakmu. Yang salah kita orang tuanya. Kalau sampai anak punya karakter yang berubah total bersama ibu yang lain. Sedangkan dengan kita yang ibu kandungnya gak begitu, ayo pertanyakan kita sebagai ibu. Mulai. Kata-kata romantis ke pasangan, ke anak-anak. Gimana cara mulainya? Pastikan engkau pulih. Seorang yang pulih akan lebih mudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang gak harus yang I love you mungkin berat ya. Minimal kalau mau berangkat, hati-hati ya, ingat aku nunggu kamu di rumah loh. Adem gak sih dengernya? Adem gak? Hal yang paling sering menjadi perdebatan dalam kehidupan guru itu adalah kalau libur Desember dan Juni, itu gaji pasti berkurang. Jadi kalau suami saya itu kalau Desember harusnya kan dapat THR ya, kita mau berkurang gaji. Kayak kemarin waktu pandemi berkurang gaji. Kurangnya nggak banyak sih, 40%. Ya menurut Anda aja 40% kan banyak ya kan. 40% berkurangnya. Jadi teman-temannya itu pada cerita istrinya ngomel dari Sabang sampai Merauke balik lagi ke Sabang. Iya kan, panjang dan lama. Terus suami saya ketawa-ketawa doang, ditanya, bini lu gak marah emang? Enggak sih, lu mau baca ya bini gue? Bini lu ngomong apa? Ya bini gue cuma bilang berapapun berkatnya ya itu dari Tuhan. Saya cuma bilang, ketika dibilang gajinya dipotong saya bilang, sayang pasti Tuhan cukupkan. Bukan tentang berapa banyak, tapi aku terima kasih loh kamu masih mau bekerja untuk keluarga ini. Adem tuh suami. Orang bapak-bapak saya ngomong begini udah mulai senyum. Sambil berdoa, Tuhan tolonglah. Biar jadi nih sesuai dengan kehendakmu ya kan. Untung gue bawa nih bini gue ya kan, kebaktian ya kan. Biar dia denger nih pendeta ngoceh ya kan. Ya, jadi itu hanya soal kebiasaan kalau menurut saya Bu. Jadi sekali dibilang, lu sakit gitu kan. 2 kali, lu kenapa sih? 3 kali, lu minta duit. Lama-lama dia akan tahu bahwa engkau sedang menuju sebuah perubahan. Dan anak-anak yang melihat rumah tangga begini, mereka punya impian yang indah tentang rumah tangga. Ada lagi pertanyaannya? Aduh, ini sesepuh saya nih. Siap. Kalau menurut saya, kita orang timur agak sulit ya. Nggak seperti orang barat kan lebih sering begitu ya. Tapi yang pendapat saya yang paling penting kita tanggung jawab. Udah itu kita tetap sayang. Tapi bukan hanya ucapan aja. Tapi dari hati itu yang terpenting. Menurut Ibu Pendeta Widya gimana? Ya, ini kembali kepada usia ya. Tadi sudah dibahas sama Ibu
bahwa kadang usia itu juga agak sulit karena kita tidak dididik demikian oleh orang tua kita. Mungkin kalau orang tua kita adalah orang tua yang sangat sulit bilang sayang sama anaknya. Tapi lihat generasi sekarang, mereka mudah mengatakan sayang karena mereka dididik dengan begitu. Tapi tadi kalau dibilang, yang penting kita tanggung jawab, yang penting kita sayang. Tapi coba ditanya sama pasangannya, adem gak ketika dibilang sayang? Nah, cukup adem. Survei membuktikan, kenyataan menceritakan. Iya kan? Bolehlah sesekali. Memang kita budaya timur yang kalau saya rasa kalau dibahasnya tentang budaya timur adalah tentang vulgar dan gak vulgar kalau menurut saya kalau tentang budaya timur. Tapi kalau bicara tentang perkataan sayang itu adalah sesuatu yang memang dibentuk. Saya sendiri tadi saya bilang dari keluarga yang bercerai, susah sekali untuk saya bisa punya pemahaman untuk bisa mengatakan sayang kepada suami saya, untuk bisa mengatakan sayang kepada anak-anak saya. Tapi saya mau belajar. Jadi tadi kalau dibilang, tapi Bu Pendeta gampang ya ngomongnya, gampang karena saya sudah melewati proses yang namanya kehilangan. Saya tahu sekali sakitnya kehilangan. Itu kenapa selagi saya dapat mengatakan sayang, selagi saya dapat mengatakan sesuatu yang bisa dia dengar, saya akan lakukan. Oke, sampai di sini cukup? Baik, terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus berkati.